Dewi tentu saja kembali lagi masih bersama dengan Bang Andrea Hirata, masih bersama dengan Akil Barok Badrodin, betul? Di ijazah namanya siapa? Andrea Hirata. Oh, di ijazah namanya sudah Andrea Hirata. Itu diganti di tahun berapa berarti? Nah, itu budaya Melayu. Makanya ini novel kultural. Novel, waduh keren banget ya. Cocok novel. Karena banyak cerita budayanya. Seperti saya bilang tadi, orang Melayu tuh kalau ada apa-apa sama anak kecil yang pertama dilakukan orang tua, misalnya anak kecilnya nakal atau sakit melulu, ganti namanya. Makanya saya berkali-kali ganti nama tuh. Oh gitu, itu memang kultur di sana ya? ya? Budayanya di sana begitu, di kampung saya ya. Saya kira sampai sekarang kadang-kadang masih ada. Berarti 9 kali ganti nama, 9 kali pernah sakit lah ya. Kalau cuma sakit Kalau saya diganti. bukan karena sakit dulu, karena saya nakal. Nakalnya tuh di masjid, tapi saya suka ngumpetin terompah. Terompah tahu kan ya? Terompah itu apa? Sandal. Bahasa Melayunya terompah. Iya, di sana orang menyebutnya begitu ya. Jadi saya suka ngumpetin sandal guru ngaji saya. Usil ya? Sama temen-temen suka itu, tapi nakalnya di masjid ya, nakal iseng anak kecil. Suka main-main sama mikrofon masjid. Waduh. Karena orang kampung kan di rumah nggak ada hal begitu. Tapi berarti tempat mainnya ya udahlah ya, nggak jauh-jauh dalam Ya, masjid lagi. masjid selalu ya. Jadi saya prihatin juga lihat ponakan saya sekarang. Emang zaman udah berubah ya. Yeah. Sekarang main game apa. Dulu kami main di hutan ya. Hutan-hutan. Karena banyak bekas galian tambang tuh, banyak danau. Makanya masih kecil saya udah bisa berenang. Anak hutan, saya itu anak kampung, anak hutan banget. Anak Belitung banget. Iya, Belitung banget. Belitung. Pantai gitu. Tambang. Tapi kan di sana sangat indah. Semua sekarang hampir tujuan wisata ya Iya, udah indah. Bali, Lombok, Belitung, jadi Iya, termasuk juga. Saya juga concern sekali sama pariwisata itu. Mudah-mudahan orang-orang mengerti maksud saya ketika saya sangat mendorong pariwisata Belitung, karena saya melihat pantai-pantai yang indah di Belitung itu dan tempat-tempat indah lainnya hanya bisa dilindungi melalui pariwisata. Jadi maksud saya adalah wisatawan akan ikut mengawasi pantai-pantai itu. Kalau enggak terjadi eksploitasi tambang di pantai-pantai itu akan hancur. Tapi kalau kita kembali lagi ke soal nama, dari Akil Barok Badrodin akhirnya memilih nama Andrea Hirata. Siapa yang memilih nama Andrea? Andreanya saya sendiri. Akhirnya bapak ibu saya pusing karena diganti-ganti namanya, nggak ada yang cocok. Akhirnya kehabisan persediaan nama. Akhirnya give up. Dan memilih sendiri. Iya. Saya pilih aja sesukanya. Oke, Andrea orang pasti memikir oh, perempuan kali ya gitu kan ya. Tapi setelah ketemu, lo cowok ternyata laki-laki itu gitu ada kan. Andrea Pirlo, pemain sepak bola Argentina itu cowok. Tergantung negaranya. Tapi kalau di sini kayak Andrea udah jatuhnya kayak lebih banyak perempuan. Dan katanya memang diambil dari nama perempuan yang ngefans banget sama Elvis Presley, betul? Iya, itu kan nama yang saya temukan saja di koran bekas. Ya, tapi kemudian ibu saya menambahkan Hirata ya. Hirata itu sebetulnya kayak bahasa Jepang. Saya tanya sama orang Jepang saya waktu ini ada Laskar Pelangi edisi Jepang nih. Nah, ketika saya peluncur Laskar Pelangi edisi Jepang di sana, orang Hirata seperti orang Jepang. Ternyata artinya sawah. Kalau di Jepang sendiri artinya Jepang. Sawah. Ya, ini kalau nggak salah Nijinos Sonentachi artinya apa? Laskar Pelangi. Kalau maksud ibu saya Hirata tuh kalau diucapkan berkali-kali dengan cepat Hirata itu menjadi akhirat. Hirata. Ya, akhirat kan. Hirata ya benar juga ya. Ya, orang Melayu tuh pintar dengan kata-kata. Makanya saya bisa jadi pengarang, bukan karena saya novelis yang brilian, tapi culturally kami itu orang yang dekat dengan permainan kata-kata. Akhirnya bisa, kalau misalnya orang-orang di warung kopi di kampung saya di pasar ikan kasih laptop, wah bisa jadi novelis semuanya. Karena mereka udah terbiasa dengan menulis ya dengan kan. Dengan kata-kata terutama terampil. Jadi nama Hirata akhirat biar saya ingat hari kemudian. Jadi
ya biar rajin ibadah. Betul, ya itu yang selalu mengingatkan kita untuk selalu nginjek tanah bahwa kita di sini tetap ada yang menciptakan kita. Tapi kalau kita membicarakan Laskar Pelangi udah jelas. Buku itu diberikan untuk guru yang memang sampai sekarang dan akan selalu dihormati oleh Andrea Hirata. Bagaimana dengan peran dari dua orang tua, ibu dan juga ayah? Dari masa kecil, kemudian remaja, akhirnya mengganti nama sampai di ijazah pun namanya sudah ganti Andrea Hirata, gitu kan? Bagaimana peran serta mereka? Tentu saja ini figur-figur yang orang tua ya, figur yang sangat penting. Apalagi orang Melayu ini sangat family oriented ya. Jadi, namun saya ingat ya, saya dibesarkan dengan dalam keadaan yang sangat sederhana dan dengan cara sederhana. Orang tua saya bukanlah educated people ya, mereka hanya orang kampung biasa. Dan itunya tuh hidup tuh seputar sekolah, masjid, rumah, sekolah, masjid, rumah, hutan, sekolah, masjid, rumah, lokasi tambang gitu. Namun saya ingat bahwa ibu saya selalu mengatakan kejarlah pendidikan gitu ya, saya berusaha. Dan ayah saya juga mengatakan bahwa kalau mendapatkan sesuatu memberilah gitu ya. Saya coba terapkan ya, walaupun belum sempurna, saya coba berikan apa yang bisa saya berikan. Makanya saya banyak juga menghabiskan waktu di Belitung, di kampung saya. Tapi kadang-kadang ya, dalam banyak hal apa yang saya maksudkan kadang-kadang agak susah dipahami ya, mungkin memerlukan waktu atau memerlukan generasi baru gitu. Maksud saya adalah saya mengalami sendiri sehingga saya tahu bahwa poverty, kemiskinan itu adalah trap. Dia bekerja seperti sebuah jebakan, seperti ular yang memakan ekornya sendiri. Itu nggak selesai-selesai. Nah, makanya kenapa memecahkan kemiskinan itu susah, karena dia sebetulnya cycle. Poverty itu adalah jebakan kemiskinan. Dia apabila orang terlalu lama di situ bukan hanya miskin secara ekonomi, tapi miskin secara mental dan pemikiran. Salah satu cara untuk memecahkan cycle itu adalah education. Makanya saya nggak pernah, ya mungkin memang bukan bidang saya memperjuangkan agar dapat dana itu, dan bukan maksudnya agar memberikan dana itu untuk ini untuk itu, tapi untuk pendidikan. Kalau kita memberikan beasiswa untuk pendidikan anak Belitung 200 anak misalnya setiap tahun, sampai selesai dalam 3 atau 4 tahun kita sudah memanen banyak bibit-bibit unggul sebuah baru, generasi baru yang educated ya, dan dia orang-orang inilah yang akan memecahkan lingkaran kemiskinan tadi. Corporate social responsibility juga mesti punya analisis yang bagus agar efektif dan efisien, dan itu yang saya maksud. Ya mudah-mudahan itu terus diperjuangkan. Saya sudah berkomunikasi dengan PT Timah dan mereka sepertinya positif sekali. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita berdoa sama-sama. Yang saya cari adalah apa yang dipesankan ayah ibu saya ya, bahwa menjadi orang yang baik itu lebih penting daripada menjadi penulis yang baik. Hebat kan? Padahal saya punya karir di sini. Tapi saya percaya gitu, dengan hal-hal seperti itu, bahwa lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Itu kan kata-kata yang sederhana yang I believe in that. Dan itulah yang membangun dan menjadi pondasi seorang Andrea Hirata sampai saat ini dan sampai kapanpun. Nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan ini, masih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentu saja akan diberikan oleh Bang Andrea Hirata. Ya, tapi sebetulnya hari ini bakal ada surprise. Kita bakal ngasih surprise buat mahasiswa-mahasiswa. Sekarang nih? Ya sekarang. Oh ya udah, kalau gitu sekarang kita siap-siap dulu ya. Saya pelanin dikit suaranya, takutnya mereka udah ada di sekitar kita nih. Ya kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewit Andrea Hirata. Di mana tempatnya di sini?